pada tahun 2008 terjadi sebuah tragedi di Asia Afrika Cultural Center. 11 orang tewas dalam konser B-side. Kalau inti kejadiannya sih, ya ada 11 orang teman-teman dari komunitas juga meninggal gitu di tempat ini gitu. Dari hasil analisa dokter sih, semuanya rata-rata emang kekurangan oksigen pada hari itu. Berarti antusiasmenya gede banget. Entah terhadap desain, entah terhadap culture musik Bandung, atau terhadap event saat itu. Bisa jadi sih emang puncak-puncaknya tiap minggu ada event dan itu jadi tren gitu. Sebagai komunal, Bandung adalah nyala api. Banyak hal hidup dalam energi yang meledak-ledak. Sebagai kota, dengan segala perangkat dan birokrasi yang tetek bengek, Bandung seperti sekam. Terlalu banyak energi, terlalu sedikit ruang aman. Ada memori manis, betul. Tapi juga ada memori kelam. Kota kembang pernah semerbak duka. Yang dari aromanya kita perlu belajar menanam lebih banyak bibit bunga yang baik. Aduh, Kang Dudung, kita akhirnya balik lagi ya. Ke belakang halaman rumah. Nah, Kang, gue mau lanjutin obrolan. Waktu itu kita sempat ngobrol tentang bola nih. Bola-bolaan. Bola-bolaan ya kan? Iya. Tentang Persib. Iya. Tapi banyak yang nggak tahu. Dulu lu pernah main juga kan, Kang? Sebenernya? Pernah. Nah, lu main di mana sih, Kang? Persib Junior saya masuk, terus mau masuk ke Persib yang beneran, tapi ada yang tadinya saya bercita-cita pengen di Persib, taunya rezekinya di luar Persib, yaitu di Pelita Krakatau Steel. Oh, oke. 3 tahun saya di sana. Atep, Eka Ramdhani, ya kan, bareng sama saya gitu, satu lintingan lah ya di SSB Uni. Mungkin saya terlebih dahulu profesional ke Krakatau Steel gitu. Liga, memang liga beneran. Dari situ mungkin ya keprofesionalan saya tidak terjaga dan pada akhirnya melendoy lah. Melendoy, tidak sempat saya masuk Persib yang seniornya. Itu tuh kayak mimpi yang umum nggak sih untuk jadi seorang pemain bola? Mungkin kalau misalkan mereka ada turunan ya kan, terus udah gitu mereka menyalurkan ke sebuah sekolah sepak bola yang profesional, itu harapan mereka mungkin targetnya memang di Persib. Antusiasme masyarakat Kota Bandung sendiri terhadap sepak bola. Karena gua kalau ngeliat ya, kalau tiap kali gua datang dari Jakarta, Kang ya, salah hari aja, Kang. Persib lagi main. Persib Day. Persib Day lah, pokoknya Persib lagi main tanding, Kang. Buset, Kang, macet. Dan itu bener-bener rame orang. Sampai ada satu masa di mana kalau misalkan Persib main, ya kan, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berniaga ya, itu stop dulu, berhenti dulu. Mereka fokusnya ke televisi atau enggak ke stadion, langsung datang. Saking apa ya, saking jiwainya tuh memang dari lahir mungkin mereka darahnya biru gitu. Jadinya memang sampai-sampai ya, maksudnya ibaratnya ya
nyawa pun dipertaruhkan. Ya, salah satunya yang terakhir kemarin ya ada 2 korban yang meninggal karena memang mungkin kapasitas stadion yang udah gede, terus animo yang penontonnya pun lebih gede, ya kan, berdesak-desakan, ya kan, jadinya ada kayak energi dari kota gila. Bandung tuh Gila, terhadap antusiasme sepak bola tuh kayak gila. Kalau misalkan di Maradona di Argentina sana mungkin ya, itu suatu ibadah mungkin ya. Ya kayak agama. Ya itu dia, Sher. Begitupun Di bola-bolaan di kota Bandung, khususnya Persib. Iya. Kejadian yang kayak gini yang sebenarnya ya mungkin jadi pembelajaran ya Kang ya. Untuk kedepannya mungkin bukan hanya saja di kota Bandung mungkin ya. Iya di semua Persib, tempat. ya di seluruh Indonesia mungkin ya. Di semua tempat penyelenggara maupun penonton Panpel juga ya kan, kesadaran penonton juga kita perlukan. Iya. Ya kan, pokoknya memang kita tahu lah kecintaan apalagi terhadap sepak bola ya Kang ya. Betul. Tapi ya jangan sampai kabar duka kayak gini terjadi lagi. Iyalah, mengerikan. Nah, Kang Dudung, kita balik kayak tadi kita ngomongin tragedi di persepak bolaan. Iya. Dulu juga sempat ada sebuah tragedi di skena permusikan. Iya. AACC. Yang selalu kita ingat sampai saat ini. Iya. Itu membuktikan bahwa antusiasme, energi, kecintaan itu lebih besar dari infrastrukturnya. Betul. Iya kan? Dan sistemnya, apakah ada ketidaksiapan terhadap sistem atau gimana sih menurut Kang Dudung sendiri? Kalau misalkan kejadian tragedi AACC itu ya, kebetulan dari saya waktu itu kerja di brand di Arena Experience, kebetulan jadi tiketingnya ya kan, dan memang antusias ya kan, penontonnya juga membeludak gitu, yang tiketing udah sold out tapi yang di luar masih memaksakan untuk masuk ya kan, untuk masuk ke dalam, dan pada akhirnya yang dalam pengen cari udara keluar mungkin ya Sher ya, yang luar pengen masuk ke dalam karena memang si bandnya ini waktu pada itu crowdnya sangat energi di Bandungnya, si B-side ini sangat luar biasa gitu ya kan. Jadi sistem manajemen yang sudah dibuat nih ya, yang sudah dibuat ini mungkin kewalahan juga karena antusias sama kayak halnya Persib gitu. Apa ya, mungkin pemerintah di seluruh Nusantara khususnya di Indonesia ya kan lebih mewadahilah gitu, lebih menginfrastruktur lebih memperhatikan ya. Iya gitu, apa yang kita karyakan lah gitu. Persib Bandung itu dimanapun di Jawa Barat semuanya support Persib Bandung. Padahal mereka punya Persikabo, punya Persitas Tasikmalaya. Persib main di Tangerang, Persib versus Persita. Penontonnya bobotoh Persib semua. Juga ya. Jadi Bandung itu segitu representnya warga Jawa Barat, warga akhirnya kalau suku Sunda mungkin. Kang, melihat tentang energi yang besar dari kota Bandung, ini gue ngomong secara general ya. Menurut Kang Edi sendiri ini ada hubungannya nggak sih Kang dengan budaya atau norma-norma yang lahir dari orang Bandung sendiri? Jadi bisa menurut gue tuh sebesar itu gitu loh energinya. Kayaknya nggak lepas dari orang Bandung, orang Sunda ya. Orang Bandung, orang Sunda. Orang Sunda itu emang terkenal hidupnya bercanda, humor, penuh dengan humor, santai gitu. Kita welcome sama siapapun. Akhirnya kan Bandungnya mana? Bandungnya Garut. Garut kan bukan Bandung. Jadi Bandung itu udah sedemikian representing Jawa Baratnya gede banget, kuat banget. Sepak bola, skena musik. Dua hal yang tampak dan dapat kita sepakati bersama menunjukkan besarnya energi Bandung. Yang sayangnya, tak dibarengi kesiapan untuk mengakomodir. Di bawah tanah, energi besar lain tersimpan. Yang lagi-lagi, jika kita abai, dapat mengakibatkan tragedi yang mungkin lebih destruktif.
Saya adalah peneliti di BRIN sebagai peneliti geologi gempa bumi. Jadi saya mempelajari sumber-sumber pasti di mana gempa bumi itu berasal, bagaimana karakteristiknya. Salah satu fokus yang sudah berhasil kita dokumentasikan dengan baik itu adalah di dekat di sini, sesar Lembang. Kemudian yang saat ini, tahun ini kita punya proyek penelitian mengenai sesar aktif di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Surabaya, Semarang, Pekalongan, Cirebon, kemudian sampai indikasinya mengarah ke Jakarta. Itu kita sebut sebagai sesar Baribis Kendeng, yang itu kita teliti dengan rinci di mana jalurnya dan bagaimana karakteristik gempa bumi. Tapi saya datang ke sini, saya tertarik banget dengan yang namanya sesar Lembang. Nah, saya pengen nanya, sesar Lembang itu apa sih sebenarnya, Pak Mudrik? Oke. Sesar itu adalah bagian bumi. Kita tahu semua bahwa bumi itu dinamis, dia tidak diam, dia bergerak satu demi satu. Kemudian ada bagian bumi itu yang dia bergeraknya berbeda arah. Apa yang terjadi? Pulau itu akan retak dan robek, dan ketika dia retak, robek itu dia menghasilkan gempa bumi itu. Jalurnya itu kita sebut sebagai patahan atau sesar aktif. Kita sudah berhasil mapping dengan baik, kilometer 0 sekitar Padalarang, kemudian kita ikuti jejaknya itu sampai di 29 km di arah Palintang. Jadi total panjangnya dari sesar Lembang itu adalah 29 km. Saya pengen tahu urgensinya, seberbahaya apa sih, Pak Mudrik? Satu masalahnya, ketika terjadi gempa, ketika si patahannya itu retak bergerak, maka sepanjang 29 km itu dia retak bergeser sekitar 2 meteran kayak gitu. 2 meter bisa 4 meter, bangunan yang ada di atasnya akan hancur. Ketika dia bergerak, dia menghasilkan juga gelombang kejut yang menyebar ke segala arah di wilayah Bandung Raya, itu gelombang gempanya itu. Jadi kita harus breakdown satu-satu. Jadi retakan ini itu yang tidak boleh dibangun sama sekali. Tapi itu pun tidak berkilo-kilo, itu sekitar 12,5 meter kiri kanan, berarti 25 meter itu kita tidak boleh bangun bagian situ saja. Goncangan segala arah. Nah, goncangan ini kawan-kawan sipil itu bisa menghitung dengan tepat sebuah bangunan itu harus mampu menahan berapa besar goncangan yang akan dihasilkan oleh sesar Lembang. Jadi magnitudo sesar Lembang itu dengan panjang 29 km itu memiliki potensi bisa menghasilkan gempa bumi magnitudo 6,5 sampai magnitudo 7. Jadi kalau kita bandingkan dengan gempa yang pernah terjadi di Jogja tahun 2006 itu magnitudo 6,2. Jadi ini jauh lebih besar daripada gempa yang pernah terjadi di Jogja. Urgensinya yang di darat, sumber sesar yang di darat, di mana di situ banyak populasi pembangunan, akhirnya memberikan nilai resiko yang sangat besar juga. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, ini bisa terjadi kapan sih, Pak Mudrik? Oke, kita untuk menjawab itu adalah pertanyaan yang mahal dan susah untuk peneliti untuk menjawab. Jadi sesuatu yang challenge bagi kami untuk meneliti. Jadi tahapan pertama dalam mengetahui pertanyaan Mas tadi itu adalah di mana jalurnya itu dulu. Betul. Oke, dari jalur itu bagian tertentu maka kita gali, kemudian kita pelajari lapisan-lapisan tanah yang ada di situ. Kita berhasil menggali di 2 lokasi, di sekitar Batu Lonceng dan sekitar Ciwaruga. Perkiraan recurrent intervalnya itu antara 170 tahun sampai 670 tahun. Gempa terakhir pada abad ke-15. Abad ke-15 dihitung sampai hari ini itu sudah sekitar 560 tahun dia menghimpun energinya itu. Sesar Lembang itu bisa terjadi saat ini atau 100 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Jadi bisa hari ini, besok, atau mungkin 100 tahun kemudian ya? Betul. Berarti dalam rentan waktu interval tersebut ya? Iya. Sesar Lembang tentu saja merupakan energi yang mengancam. Mengingat lokasi lintasan yang dekat dengan kawasan padat penduduk. Ditambah lagi, kalau kita bicara Bandung Raya, yang letaknya berada di Cekungan Bandung, yang dulunya danau purba, sehingga lapisan tanahnya didominasi tanah lunak seperti lempung. Peneliti Institut Teknik Bandung, M. Haikal Sedayo, pernah menyimulasikan dampak kerugian materi jika gempa sesar Lembang terjadi. Dalam skema gempa 6,8 magnitudo, potensi kerugian rata-rata yang tercatat mencapai 61 triliun rupiah.
dengan standar deviasi kurang lebih 20,93 triliun rupiah. Bicara soal jiwa manusia, bagaimana ancamannya? Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat jumlah penduduk di sekitar Sesar Lembang dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kota Cimahi mencapai 9.664.303 jiwa. Bikin takut sih sebenarnya. Tapi harusnya dengan penanggulangan seperti ini kita udah bisa mulai sadar dan mulai benar-benar membenahi ini semua ya. Punya waktu ya, kita masih punya waktu ya, moga-moga ya. Bahwa ancaman itu ada di depan mata, tetapi kita ada solusi-solusinya yang kita harus ikuti bersama untuk menyelamatkan kita semua. Saya masih tinggal di Bandung, anak istri saya pun juga masih tinggal di Bandung. Jadi bagaimana kita tetap tinggal aman dengan ancaman yang ada di dekat kita, dan kalaupun terjadi gempa kita tetap bisa survive. Jadi inti di sini itu adalah bagaimana hasil penelitian ini bisa memberikan informasi awal untuk menyelamatkan. Proses menyelamatkannya itu tentu saja yang berperan besar itu adalah pemerintah daerah. Retakan yang sepanjang sesar itu harus tidak boleh dibangun persis memotong itu, apalagi sekolah, apalagi building rumah sakit, itu jelas nggak boleh. Perumahan pun juga nggak boleh. Tetapi jalur ini bisa dijadikan sebagai jogging track, perkebunan itu nggak ada masalah. Terus kemudian goncangannya sendiri, goncangan itu bukan cuma yang terjadi di Lembang saja, tetapi di seluruh Bandung Raya termasuk Kota Bandung itu mendapatkan beban yang luar biasa besar juga. Dan itu regulasinya itu adalah bagaimana membangun bangunan tahan gempa, itu harus diterapkan ke masyarakat secara masif dan beneran dilaksanakan. Itu yang paling penting. Pak Modrik, nah kalau kita ngomong tentang bangunan yang layak itu yang kayak gimana sih? Bangunan yang dibangun untuk tahan gempa layak itu seperti apa? Kaidahnya itu jelas sekali kalau yang saya baca ya, saya juga belajar mempelajari juga itu jelas kalau bata kayak gitu dia harus ada tulangan. Tulangan itu ada besinya itu harus dibengkok, ujung besinya harus dibengkok dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, itu harus diikuti. Itu yang sederhana. Terus kemudian kalaupun kayu, itu kayunya itu setiap sambungan-sambungan itu harus diikat supaya dia bisa bergoyang tetapi dia tidak sampai roboh. Jadi itu ikuti, itu aturan-aturan itu harus diikuti. Hasil dari penelitian itu kan akan terjadi omong kosong kalau tidak bisa menyelamatkan manusia kan. Sesar Lembang tuh yang lagi kita injak ini, Sir, di mana 20% pembangunan itu dibolehkan, tapi 80% pembangunan itu memang harus dijaga Kosong. Nah Kang, kalau gua kan sempet sebelum datang ya baca-baca lah dikit, baca-baca dikit, ngeliat tuh kayaknya salah satu cara melawan, menjaga hutan, kestabilan hutan dan supaya sesar Lembang ini tuh nggak berakibat fatal, katanya salah satunya dengan sektor pertanian dan perkebunan, culture jadinya. Nah tapi kalau Kang Dudung sendiri kan sebagai pelaku, nah kira-kira di Bandung ini nih yang mantep-mantep kayak Kang Dudung ada lemon, Kang Dudung ada kopi. Tapi yang paling berpotensi tuh kayaknya apa sih Kang dari sini? Banyak sekali ya, Sir, untuk pertanian di daerah sini. Kayak burkol gitu, terus kayak cengek gitu, terus udah gitu pisang banyak, terus umbi-umbian gitu. Itu memang ekosistem yang selalu dikaryakan oleh para petani. Nah, salah satunya saya bikin yaitu Sirkus Rimba Agrikultur, Sir. Sirkus Rimba Agrikultur itu memang saya bikin pertanian lemon dan kopi tidak dijual langsung ke tengkulak. Melainkan saya olah dari hulu ke hilirnya. Supaya si ekosistemnya terjaga, terus udah gitu daya
dari pundi-pundinya juga gitu ya kan, lebih meningkat lah gitu. Yang biasanya saya jual ke pengepul 3.000, saya bisa jual 30.000 karena saya bikin pola edukasi ya kan, edukasi tentang pertanian. Di mana orang kota didirect ke desa, didirect ke kebun. Malah itu jadi mungkin bisa secara nggak langsung menginfluence mereka untuk lebih sadar juga tentang pertanian dan perkebunan nggak sih? Betul, betul. Karena bertani adalah benar, gitu. Iya. Bertani itu adalah benar. Apa yang kita tanam itu yang bakalan kita tuai gitu. Halnya kehidupan. Kalau kita kehidupan sehari-hari konyol ke orang, kita pasti dikonyolin sama orang gitu. Yaitu penerapan pola di lingkungan, di sekitar alam, ya kan, saya aplikasikan di dalam kehidupan gitu. Nah, di directnya pakai gerobak ini nih. Si Olala nih namanya. Sampai ke Jogja nih, ya kan? Dagang lemon sampai ke Jogja sama kopi nih, Ser. Oh iya. Itu Bandung, Jogja sampai ini. Tiap kota, tiap daerah biasanya punya legendanya sendiri. Oke. Di Bandung ada sebuah legenda tentang Sangkuriang yang mungkin udah cukup apa ya, cukup dikenal lah sama semua orang. Anjir, gue gak tahu ya, yang gak tahu dalam soal Sangkuriang. Pasti itu bukan kisah nyata sih kayaknya. Iya, tapi bisa dibilang bukan kisah nyata, tapi ini berhubungan banget Kang ternyata. Oke. Berhubungan banget dengan apa yang terjadi sekarang di Bandung tentang Sesar Lembang. Itu Nah, yang gue cukup belum unik. tahu dan gue cukup meyakini kayaknya banyak orang Bandung yang nggak tahu juga sih. Kalau gue lebih melihat sisi bencana alamnya ya, bahwa senyaman-nyamannya kita tinggal di Bandung ternyata ada ancaman sebesar itu. Nah, Pak Modik, gimana ceritanya Sesar Lembang ini malah bisa dihubungkan sama urban legend asli dari Bandung, yaitu Sangkuriang? Nah, ini yang menarik dari fakta tentang cerita Sangkuriang. Jadi terlepas dari cerita romantismenya itu, ada beberapa fakta yang menarik yang kita bisa pelajari dengan rinci. Yang pertama itu adalah di situ diceritakan adanya pohon raksasa tumbang. Pohon raksasa tumbang itu kan sebenarnya ada goncangan terjadi. Mungkin masyarakat waktu itu memahami gempa itu semacam ada goncangan besar, intinya semacam itu. Itu satu. Yang kedua itu adalah arah dari robohnya pohon raksasa ini adalah barat timur. Ujungnya di Bukit Tunggul, ujung satunya itu di daerah Burangrang. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, sebelah timur itu Bukit Tunggul itu di sebelah situ. Ya. Di dekat sebelah sini. Kemudian menerus arahnya barat timur persis, dan yang di ujung sebelah sana itu adalah Burangrang. Fakta menarik lagi itu adalah terbentuk danau dalam satu malam. Jadi kalau kami pelajari dengan seksama Sesar Lembang ini, sisi selatan dia relatif bergerak terhadap sisi ke atas terhadap sisi utara. Apa yang terjadi? Sungai-sungai kecil yang mengalir ke arah selatan itu akan terbendung instan dalam satu malam. Jadi ini menyebabkan dia terbentuk danau juga dalam satu malam juga. Itu yang menarik juga. Terlepas lagi informasi terjadi di malam hari sebelum subuh, itu fakta-fakta yang lain lagi. Mungkin kejadiannya memang benar-benar di malam hari sebelum subuh malam. Dia tuh ilmuwan juga menurut saya. Dia ilmuwan yang dia mencatat dengan baik mengenai kejadian itu, menggunakan mitologi waktu itu. Jadi lokasinya itu pun juga sangat rinci sekali, arahnya barat timur, kejadiannya itu di malam hari, itu sesuatu yang sangat informasi yang berkaitan dengan kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di Sesar Lembang itu, menurut saya itu. Nah Kang, Ya. kita udah ngomongin energi besar kota Bandung. Dari musik tadi, Ya, olahraga, ada sepak bola ya. ya, Terus energi terhadap lingkungannya ini. betul. Satu yang pengen gue tanyain. Kira-kira Bandung itu butuh apa lagi sih Kang? Berdasarkan dari pemikiran Kang Dudung aja ya. Pemikiran saya, karena memang orang kota mungkin lebih fokusnya di kota, ya kan. Kadang tidak memikirkan yang namanya padat oksigen di rimba. Coba healing lah ke belakang halaman rumah, ke nuansa alam yang berbeda, ya kan. Di sini bisa
mengembangkan suatu potensi dari mulai olahraganya bisa kita jalani di sini, terus udah gitu dari perkebunannya kita bisa rasakan langsung bersentuhan, tidak membeli di toko-toko yang ya kan yang tersedia gitu. Potensinya sangat luar biasa. Tapi dari dulu pun sebetulnya kita nggak pernah menggantungkan diri sama pemerintah sih ya. Yep. Jadi ya pemerintah begitu-begitu aja sih. Gua punya contoh paling simpel lah ya. Ada di Bandung Taman Lansia gede banget deket Gedung Sate. Taman Lansia, judulnya juga Taman Lansia. Lu cari Taman Pemuda. Nggak ada. Ada nggak di Bandung? Nggak ada. Sedangkan katanya pemuda adalah tulang punggung harapan bangsa. Bener. Urusin harusnya. Berarti kalau gue bisa ngambil kesimpulan, lebih banyak ruang terbuka aja sih yang bisa didistribusikan. Ya, gue tuh pernah main ke Singapura tahun berapa, ada youth park di situ, Singapura Youth Park yang memang nggak bisa plek-plekan sih, karena kan penduduk Singapura ya sedikit aja. Banget ya. Tapi di situ dia punya public space yang colokan listrik, lu tinggal nyolok, lu mau latihan band kasarnya, lu mau latihan drama, latihan nari, skatepark mudah diakses dan seterusnya. Mungkin kurang banyak nih yang muda-muda ada duduk di pemerintahan yang tetap memikirkan itu. Karena yang sekarang ada sih yang muda-muda duduk di pemerintahan, tapi ketika masuk lupa. Ya gelap Semangatnya lagi. hilang ya? Semangatnya hilang lagi, jadi orang tua lagi mereka di sana. Iya. Sektor Bandung ini terkenal dengan udara yang memang original. Apalagi segar ya? Ya, apalagi dari Dago terminal ke atas ini, udah itu udara yang original Bandung banget lah. Iya. Menurut saya. Tapi kalau misalkan dari terminal Dago ke bawah, lu rasakan udaranya kayak gimana. Udah mulai oksigennya udah tersentuh dengan polusi-polusi. Begitu bunyinya. Iya. Mirsa. Nah itu dia, akhirnya kita sadar bahwa Bandung punya energi yang gede banget. Betul. Tapi Bandung juga butuh kesadaran terhadap energi-energi besar ini ya Kang ya? Sangat Sangat betul ya. sekali. Stingak yang mendongkrak. Itu experience yang saya sering lontarkan ya kan? Stingak yang mendongkrak, ekspektasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adanya di mana? Di belakang halaman rumah ya. Ini belakang halaman rumah. Artikulasi belakang halaman rumah dari Sabang sampai Merauke itu belakang halaman rumah saya. Jangan lupa salam senja Nusantara. Ini di belakangnya share salam senja Nusantara. Melihat Bandung dari dekat dengan segala energi yang terlihat. Pada dasarnya, Bandung begitu magnetis karena sifatnya yang adaptif. Komunal yang saling galang. Kehangatan di cekungan dingin, energi menyala di Paris Van Java.